kami sudah merecord ya, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Bu. Oke. Saya yang jadi coach, Ibu yang jadi coachnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rian. Selamat siang Bu Rian, bolehkah saya meminta waktunya? Ini saya mau bercerita sedikit tentang apa yang saya risaukan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Iya, selamat siang juga Bu Berta. Silakan mau cerita apa Bu Berta? Nah, gini nih Bu Rian. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam pembelajaran yang saya lakukan gitu. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50% ya dari total keseluruhan anak. Jadi mereka tuh tidak semangat begitu, Bu. Saya bingung jadinya. Gimana ya Bu Rian itu ya? Oke, jadi menurut Bu Berta, apakah yang Ibu harapkan dari yang Ibu sampaikan pada siang hari ini? Dari obrolan kita ini, saya itu berharap ya saya dapat solusi nih dari masalah saya tentang antusias murid-murid saya dalam pembelajaran selama proses pembelajaran itu. Jadi kayaknya kelas itu sepi, mereka itu tidak bersemangat untuk ikut dalam pembelajaran saya gitu Bu Rian. Oke. Nah, jadi Bu Berta kan sudah masuk di dalam kelas ya. Kata Ya. Bu Berta tadi muridnya kurang antusias. Menurut Bu Berta, kenapa sih murid-murid itu kurang antusias dari analisa Bu Berta? Apa ya yang kurang antusias? Kayaknya kalau saya ingat-ingat lagi, kayaknya mereka itu kayaknya pembelajaran saya kayaknya sedikit membosankan ya Bu ya. Monoton kayak gitu. Kenapa ya? Karena dalam pembelajaran itu biasanya saya yang ngoceh. Kalau mereka saya tanya tuh diem, akhirnya saya lagi yang cerita, ngomong, akhirnya gitu. Lalu terkadang saya itu lupa untuk memberi kesempatan gitu. Saat saya berbicara itu saya terlena. Akhirnya kelas itu saya yang menguasai gitu. Saya lupa untuk mereka itu berpendapat, lalu memberikan kesempatan mereka untuk maunya apa sih mereka gitu. Sepertinya kayak gitu sih Bu Rian, menurut saya. Oke, kalau begitu kira-kira nih menurut Bu Berta, murid yang antusias itu murid yang seperti apa? Murid yang antusias itu yang semangat ya, yang mau berpendapat, lalu dapat menemukan apa yang menjadi kesulitan dia di dalam pembelajaran, misalnya begitu. Atau dia bukan sulit, tetapi dia memberi ide baru dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran itu semakin asik dan bermakna. Jadi pembelajaran itu dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada anak, tidak hanya cukup oh saya ngerti Bu materi ini, tapi mereka benar-benar paham dan bisa saja pembelajaran itu dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, begitu Bu Rian. Oke, wah saya sependapat nih sama Bu Berta. Lalu menurut pendapat Bu Berta nih, apa yang bisa membantu murid-murid agar murid-murid itu menjadi lebih antusias, tidak bosan terhadap pembelajaran yang Ibu berikan? Menurut saya harusnya pembelajaran itu berpusat pada anak, seperti metode Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita harus berpusat pada murid. Lalu selanjutnya harus asik, tapi tidak juga asik ya. Harusnya pembelajaran itu bermakna. Jadi murid aktif dalam pembelajaran. Kemudian di sana bila memang sudah pembelajaran itu bosan, harusnya sih ada ice breaking nih. Ice breaking yang kreatif, tapi tidak hanya asik, juga bermakna. Ada pembelajaran di dalamnya, baik itu sikap maupun pembelajaran materi yang ada pada hari tersebut. Ataupun bisa pakai games-games kayak gitu ya Bu ya. Jadi pembelajaran di kelas itu lebih seru dibandingkan hanya materi-materi saja habis itu latihan. Materi-materi saja habis itu latihan. Akhirnya anak-anak ngecap, besok pasti cuma materi itu habis itu latihan. Udah hafal nih,
udah hafal, Ibu pasti seperti itu. Gitu sih kalau menurut saya Bu harusnya. Oke. Lalu mengenai tugas yang kata Ibu tadi kan dari awal hanya 50% nih tugasnya. Menurut Ibu sendiri dari analisa Ibu kenapa? Apa penyebabnya? Kayak tadi Bu, misalnya nih, saya itu udah jelasin materi, udah ngerti Nak, sudah Bu, waktu kita itu kan spare-nya masih banyak ya Bu, spare-nya masih banyak, waktunya kita paling ngoceh 15 menit, sudah. Sedangkan sisa waktu pembelajaran kita masih banyak, mau ngapain? Nah, kadang kan saya tuh, ya udahlah ngasih tugas. Anak-anak awal-awal masih semangat nih, 5 tugas selesai gitu. Waktunya masih ada nih, mau ngapain ya, gitu kan. Ya udah ngasih tugas lagi. Ya, Bu, tugas lagi. Akhirnya tuh saat waktu pembelajaran itu udah selesai, anak-anak tuh nggak selesai, Bu. Jadi masih ada tugas yang terakhir tadi yang nggak selesai. Mungkin itu karena tugas saya yang kasihkan terlalu banyak ya. Sebenarnya kayaknya tidak mengukur pemahaman mereka juga seperti itu. Itu sih menurut saya Bu, kayaknya tugas saya yang terlalu banyak. Oke, tugas yang terlalu banyak ya Bu ya. Kalau saya boleh tahu juga nih, Ibu memberikan tugas itu banyak itu ukurannya bersumber dari apa? Kenapa kok bisa banyak sekali? Padahal memang Ki Hajar Dewantara kan tidak harus tujuannya semuanya harus tercapai karena kita sudah tahu pendidikan itu kan anak itu berbeda-beda. Dari mana Ibu kalau saya boleh tahu? Biasanya sih saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Cuman ya tadi, tolak ukurnya kadang karena waktunya itu masih banyak. Saya terlena, jadi untuk ngabisin waktu, akhirnya hanya memberikan tugas-tugas saja. Tapi biasanya konteksnya saya berasal dari buku teks yang ada di perpustakaan. Gitu sih, Bu. Oke, benar ya Bu ya. Jadi kalau dari perpustakaan mungkin siswa bosan Bu, karena benar kata Ibu tadi kalau dari buku, dari pemaparan itu siswa bisa bosan. Gimana mungkin Bu Berta bisa variasikan ke video pembelajaran. Kata Bu Berta tadi boleh diselingin dengan ice breaking, itu luar biasa Bu Berta. Benar sekali, saya yakin Bu Berta bisa menggunakan berbagai sumber yang ada, baik dari buku boleh, dari video, Ibu Berta bisa berinovasi lagi dan Bu Berta bisa membuat murid-murid menjadi lebih semangat lagi. Nih, Bu Berta, saya mau bertanya nih, kira-kira lagi ya. Nah, jadi bagaimana sih tindak lanjut Ibu terhadap permasalahan yang Ibu hadapin ini? Kayaknya saya ingin apa ya Bu ya? Ingin merancang itu pembelajaran yang asik ya, merancang pembelajaran yang asik dengan menggunakan sumber belajar tidak hanya dari teks buku di perpustakaan. Kayaknya lebih sekarang dari media sosial seperti TikTok, Instagram, bahkan Facebook pun memberikan ide-ide ya, ide kreatif dalam pembelajaran. Bisa dari YouTube, dari video pembelajaran, itu bisa kayaknya lebih bisa digunakan untuk pembelajaran saya. Jadinya tidak monoton lagi. Kayaknya anak-anak lebih antusias lagi nih. Atau anak-anak malah nggak bisa nebak nih, besok ibu mau ngapain ya? Gitu. Ibu besok mau ice breaking apa ya? Atau ibu ada game apa ya? Gitu ya Bu ya. Lalu setelah Iya. itu kemudian saya bisa juga bentuk tugas saya itu berdiferensiasi sesuai minat dan bakat, tidak bukan hanya yang penting menghabiskan waktu, tetapi tugasnya benar-benar sesuai dengan apa ya? Tujuan, tujuan pembelajaran gitu. Jadi anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, bukan semakin banyak mereka latihan, tetapi kualitas dari jawaban mereka di dalam latihan tersebut. Gitu, Ibu. Iya, wow, bagus sekali ide Bu Berta. Saya sangat sependapat dengan Bu Berta tentang rencana Bu Berta. Mudah-mudahan dengan hasil dari rencana ini siswa sangat akan antusias dengan Ibu Berta. Nah, sekarang komitmen seperti apa sih yang Bu Berta akan terapkan ke kelas Bu Berta ini? Oke, komitmennya ya Bu ya. Saya Iya. ingin membuat rencana pembelajaran nih
yang mengasihkan dengan berbagai macam sumber yang ada. Lalu mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang sesungguhnya, ya. Dan mereka senang dalam aktivitas pembelajaran. Jadi waktu pulang mereka happy, tapi juga tetap mendapatkan materi pembelajaran yang berguna bagi mereka. Itu sih, Bu. Wah, saya sangat bangga nih sama Bu Berta. Ternyata Bu Berta punya ide-ide yang cemerlang nih untuk peserta didik, sehingga peserta didik nanti semangat nih, kapan nih pelajaran Bu Berta lagi, sangat dirindukan. Iya, rencananya ini, tindakannya ini kapan Bu kita eksekusi? Oke, secepatnya sih Bu. Mungkin di malam ini saya bisa buat rencana pembelajaran untuk besok, sehingga pembelajaran besok itu anak-anak, wah ada pembelajaran baru nih. Minimal saya bisa pakai ice breaking misalnya di awal pembelajaran. Kok beda ya nih dari saya yang biasanya gitu. Jadi anak-anak masuk besoknya lagi ya diharapkan anak-anak masuk kelas bukan lagi materi lagi habis itu latihan, tidak seperti itu. Mereka ada yang dinantikan yang baru. Hari ini ice breaking apa nih Bu? Besok ice breaking apa nih Bu? Gitu. Atau games apa nih Bu yang baru gitu. Jadinya mereka termotivasi ya untuk ketemu saya lagi. Gitu sih Bu. Oke, siap ya. Saya senang sekali kita bisa sharing di sini. Bu Berta punya ide-ide yang cemerlang. Nanti ditunggu nih berikutnya coaching lagi kita berbarengan. Siapa tahu nanti saya juga akan mendapatkan sama, kita sharing ide-ide yang seperti ini juga. Terima kasih ya Bu Berta ya. Bu Terima kasih ya Berta. Bu. Bu Berta, semoga kita semua yang ada di sekolah ini menjadi guru yang sangat dirindukan nantinya oleh murid-murid kita. Terima kasih. Selamat siang Bu Berta. Ditunggu kehadiran lagi. Amin. Ya. Oke. Terima kasih Bu Rian atas saran dan masukannya. Iya. Siap. Terima kasih Bu.